Maka beda ketika ikhlas yang menyampaikannya ikhlas, itu beda, pengaruh kepada hati yang mendengarnya, ya. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan di dalam kitab Ihya'nya, ya, beliau jelaskan di dalam kitab Ihya juz kedua tentang keistimewaan ikhlas, ya. Di mana jelma ikhlas, masya Allah, tabarakallah, ya, bakal beda hasilna, beda pengaruhna, di mana-mana dibarengan ku ikhlas, karena mengajarnya karena Allah, belajarnya karena Allah. Itu ada pengaruh yang kuat, ya. Nah, di sini kitab Ihya juz 2 halaman 351. Ini pentingnya ikhlas, terutama para dai, para kiai, para ustad, para ajengan, ya, harus betul-betul belajar ikhlas. Meskipun belum bisa ikhlas, tapi belajar. Ya. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya juz 2 halaman 351, beliau katakan, falamma akhlasu lillahi an-niyata athara kalamuhum fil qulubil qasiyah falayyanaha wa azala qasawataha. Ya Allah, mudah-mudahan ya semua diberikan keikhlasan oleh Allah. Itu ikhlas mah rugi, lain karena Allah mah rugi, ngaji nage rugi, lain matak untung, ngawurukna matak rugi, lain matak untung. Lamun teu ibadah nage matak cilaka, lain matak untung, lain matak bagja. Lamun teu mudah-mudahan semua diberikan keikhlasan oleh Allah, amin. Falamma akhlasu, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ketika mereka para ulama-ulama Allah yang mengenal Allah, yang hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah, falamma akhlasu, maka ketika mengikhlaskan mereka di dalam dakwah, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, lillahi, murni semata-mata karena Allah, semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan kasih sayang Allah. An-niyata, akan niatnya betul karena Allah. Beda orang yang ngaji lillahi ta'ala itu kasih beda akan berbuah, bakal buahan. Di mana ngajina bener lillahi ta'ala, di mana ngajina teu bener teu lillahi ta'ala, moal buahan. Memeh ngaji kitu, kalakuan geus ngaji ge kitu keneh teu barobah. Gara-gara naon? Teu lillahi ta'ala. Kartos pasti beda orang kalau dia dakwah lillahi ta'ala, ngajinya lillahi ta'ala, pasti akan berbuah. Apa buahnya? Mendorong kepada amal, akan berubah, ya, akan berubah akhlaknya. Yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya sombong jadi tawadhu, yang tadinya kikir jadi dermawan, yang tadinya hasud jadi kasih sayang, yang tadinya ria jadi ikhlas. Ini berkah niat yang ikhlas. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan semua diberikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Falamma akhlasu lillahi niyah, apa kata Imam Ghazali? Athara kalamuhum, maka mempengaruhi, ya, mempengaruhi ucapan mereka para ulama yang ikhlas, fil qulubil qasiyah, pada hati-hati yang keras. Jadi ada hati itu, ada hati yang lunak, ada hati yang keras. Si eta mah dibejaan ge hare-hare we, caritakeun neraka teu sieun. Diceritakan neraka enggak ada rasa takut, seolah-olah dia itu enggak beriman kepada adanya neraka. Diceritakan surga, tidak ada kerinduan, seolah-olah dia tidak beriman kepada adanya surga. Ya, qulubul qasiyah, hati-hati yang keras. Apa penyebab hati keras? Dosa yang belum ditobati.
fadzunubu kulluha turisu qasawatal qalbi, kata Imamul Ghazali radhiyallahu. Seluruh dosa baik dosa besar, dosa kecil, apalagi dosa besar, itu akan menimbulkan kerasnya hati ketika tidak cepat-cepat ditaubat. Teas hate, di mana jelma teas hate mung narima nasihat, tidak mau dia menerima nasihat. Hirupna kumaha dewek we, hirupna kumaha kuring we, lain kumaha Allah, lain kumaha cek Allah, kumaha sorangan. Eta gara-gara teas hate. Nah, di bejaan kumaha melak cangkeng we hirupna teh, teu ngagugu ka Allah. Dilarang ku Allah teu sieun kana larangan Allah. Kalaka anggar we dipigawe. Ini pengaruh hati keras. Ya, ketika hati keras itu sulit untuk meresap ya nasihat agama. Hese rek narima. Maka kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, an-nasihatu sahlatun wal mushkilu qabuluha. Nasihat itu mudah, tapi yang sulit menerima nasihat itu sulit. Kalau orang keras hatinya, sulit dia untuk menerima nasihat. Ya, dikasih tahu masa bodoh. Kalaka nyarekan, kalaka amak kanu mere nyaho teh. Kalaka ngamusuhan kanu mere nyaho teh gara-gara teas hate. Di bejaan salah kalaka amak. Kalaka jadi ngamusuhan, kalaka jadi ngancam gara-gara teas. Kan kalau ada orang nih, dia mau celaka, kita tolong, harusnya bagaimana? Terima kasih. Nih ada orang mau masuk ke jurang, kita tolong, jadi nggak jadi masuk ke jurangnya, harusnya dia berterima kasih. Ini ada orang ya mau masuk ke jurang, kita tolong, marah-marah sama kita, nyorekan urang erek ke jurang sih di kali tulungan. Ilmu naon berarti? Sudah mah. Ketika ada orang, ketika kita dinasihati oleh orang lain, lalu kita nggak nerima, padahal kita salah, kita mau celaka. Bukannya kita gembira, malah kita benci kepada orang yang beri nasihat. Ya itu, seperti itu. Orang sakit, nggak normal tuh, error. Ada kata beraku, orang tadi salamatkeun. Kalau amak-amakan, saya teh kunaon ber nyelamatkeun kuringkeun wae kuring mah kata berake, kan jelema error nu kitu teh. Jelema maksiat teh kadituna reka neraka lamun teu meunang hampura Allah. Ieu di bejaan kalau ka amok-amokan di berejana. Nah, ini ya, mudah-mudahan hati kita dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang keras hati sulit untuk menerima nasihat. Hidupnya bagaimana keinginan saya. Kumaha kuring mah. Waduh, eta kumaha kuring hebat. Pete gering sok sia kumaha kuring. Tong make menda tulung ka pangeran. Hah? Tong make menda tulung ka jalma kumaha kira-kirana? Sangsara. Ya, urang sing ngagugu karena aturan Allah, parentah. Nah, ini pengaruh dari hati yang keras. Hati kalau keras sulit untuk menerima nasihat. Nah, ketika seorang dai, seorang kiai, seorang ustadz, dia menyampaikan nasihat dengan ikhlas karena Allah, maka hati yang keras falayyanaha wa azala qasawataha. Berkah keikhlasan di dalam menyampaikan nasihat tersebut, Allah lunakkan itu hatinya dan Allah hilangkan kekerasan hatinya. Masya Allah. Matur kalau urang nasihatan budak, nah geus nasihatan budak teh pada gaung kene kontrol urang, bisi nasihatan lain karena Allah. Ya, karena kontrol kita. Jadi nasihat, penyampaian, ucapan jika disertai dengan ikhlas karena Allah, itu pasti akan berpengaruh di dalam hati orang yang mendengar nasihat. Kumaha ieu mah ngadengekeun dengan ngabodor we euy deui. Rek kumaha eling hatena ngabodor wae mah. Hah? Ngan ngabodor we seserian hungkul. Kumaha rek bager atuh hate teh, beuki teu asa teh. Ya. Nah itu. Jadi membutuhkan keikhlasan. Ketika penyampaiannya disertai dengan keikhlasan, maka berpengaruh, ada tapak ya, ada berbekas di dalam hati pendengarnya. Sehingga karena berkah
pengaruh ucapannya, maka itu ucapan yang disertai dengan ikhlas karena Allah menjadikan lunaknya hati dan hilangnya kerasnya hati. Mudah-mudahan semua diberikan keikhlasan oleh Allah. Memang ikhlas itu sulit ya. Ya minta aja kepada Allah. Kalau kita betul meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan beri. Allah sudah janji, ud'uni astajib. Berdoa kepadaku kata Allah, aku penuhi permohonan kalian. Nah gitu ya. Cuman memang di dalam ikhlas itu ada babnya ya. Bagaimana cara supaya ikhlas kita di dalam melaksanakan amal Kemudian kata Imam Ghazali, wa amal ana faqad qayyadatil atma'u al-sunal ulama. Adapun saat ini zaman Imam Ghazali 900 tahun ke belakang. Itu zaman beliau. Kata beliau apa? Faqad qayyadatil atma'u al-sunal ulama. Sungguh benar-benar telah mengikat penyakit toma kepada lisan-lisan orang-orang yang berilmu. Eta baheula komo ayeuna. Artinya apa? Sudah pada hilang di dalam hatinya keikhlasan di dalam dakwah. Yang ada toma mengharap pemberian. Sugan we cangkedongna gede. Sugan we amplopna kandel. Gitu tah. Jadi utapakan nasihat teh. Quran nama teu salah, hadisna teu salah, nu salahna teh hatena. Niatna teu bener. Lain ulah mere kajengan kudu gede mere nage kajengan mah ibu lain ulah mere kajengan ya kudu gede mere kajengan mah jeung kudu tah nu salah mah hate ajenganna leungit ikhlas tah eta nu salah mah ya doakeun ku urangnya guru-guru urang para ulama para kiai para dai doakeun ku urang sing ari ikhlas dina dakwahna amin. Kade tong gak paham. Lain hatina kudu ikhlas teh. Oh berarti ulah barang mere lain. Ulah gagal paham atuh nya. Ya. Ye nu dakwahna kudu ikhlas. Nu ngawurukna kudu Oke beda. Ada beda ya. Ada pengaruh ya. Ada pengaruh dari ucapan yang disampaikan. Karena ya hati-hatinya sudah diikat dengan toma, ingin diberi, ingin dipuji, ingin dihargai, agak saya penyakit hati hungkul. Akhirnya mereka fasakatu, maka mereka diam ketika adanya kemungkaran-kemungkaran. Tidak mau menjelaskan yang sebenar hukum-hukum Allah yang sebenarnya tidak mau dijelaskan. Atuh lamun dicaritakeun sabenerna mah ketek kuring teu dionang deui tah eta. Si horeng teh ngarah dionang, ngarah loba nu ngonang. Dakwahna teh har geuningan. Kadituna teh ngarah loba duit. Kadituna teh ngarah babari nyangan du. Ha geuningan lain karena Allah mah je atuh teu balager teh. Da urang nepikeunana dakwahna lain karena ngawurukna lain karena Allah. Kemudian wa in takallamu lam tusaid aqwalahum ahwaluhum. Jika mereka berbicara tidak membantu akan ucapan mereka, keadaan mereka. Atuh da kumaha rek bager ieu nu didakwahan teh. Didakwahan kudu barahan ai manehna kopet. Kumaha kalau kanyontohan kopet. Kudu tawadu, kudu tahu manehna kumade. Kumaha atuh? Memeh nita kabatur tawadu teh urangna heula kudu tawadu, rendah hati. Memeh kabatur sebelum kepada orang memerintahkan baik, kitanya dulu menjadi pelaku kebaikan. Kakarak bisa pangaruh carita. Kumaha? Nita kabatur bager, ai manehna teu bager. Ya, jadi we teh aya tapakan. Kita kabatur getol manehna kedua. Kita ada kabatur kamar sigit manehna tara kamar sigit. Kumaha atuh da? Rek aya pangaruhna omonganna. Kita kabatur salat berjamaah manehna tara berjamaah. Kumaha rek aya pangaruhna? Kados. Geus mah niatna goreng patut. Tuluy kalakuanna teu ngadukung kana ucapanana. Walam tusaid
wa in takallamu lam tusaid aqwalahum ahwaluhum. Falam yanjahu, maka mereka tidak sukses di dalam dakwanya. Kenapa mereka para aulia Allah, ulama-ulama Allah, contohnya di negeri kita, Wali Songo radhiyallahu anhum, mereka sukses mengislamkan Jawa. Kenapa sukses? Hatinya bersih, dakwahnya ikhlas, lain hayang dibere dakwah, lain hayang disuguhan dakwah, lain, tapi hatinya karena bahkan mereka membantu, ya, bukan mengambil keuntungan dari orang yang mereka dakwahi, bukan mengambil keuntungan dunia, bukan, bahkan mereka bantu, mereka nasihati, masya Allah. Maka bagaimana dakwahnya? Sukses. Arasub Islam, ya berkasa dakwahnya sah para wali Songo. Masya Allah. Padahal cuma 9 orang, tapi bisa mengislamkan Jawa, sejawa. Kan banyak orang Islam di Jawa ini. Berkah apa? Hatinya ikhlas di dalam dakwahnya. Ini yang hilang sekarang dari hati-hati kita, ya. Kalau kita jujur, ini yang hilang sekarang. Ya, yang berdakwah, yang mengajar, ini keikhlasan di dalam penyampaian dakwah. Ini sekarang hilang, mudah-mudahan Allah kembalikan semua kepada keikhlasan, amin. Walau sadaqu wa qasadu haqqal ilmi la aflahu, kata Imam Ghazali. Andai kata mereka benar, jujur, hatinya jujur, bukan mulutnya saja, hatinya jujur. Hati jujur itu karena Allah, itu hati yang jujur karena Allah, tidak berdusta hatinya. Dan mereka bermaksud dengan haknya ilmu, maka pasti mereka akan beruntung, akan sukses. Jadi lamun urang ayeuna dakwah, nah ieu teh geus dakwahan puluhan tahun kalakuan kieu we, tong wa kajarahkeun batur. Salahkeun urang bisi teu karena Allah urang dina dakwahna. Ya, jangan gampang cepat-cepat menyalahkan orang. Barangkali kita di dalam mengajarnya tidak karena Allah, maka tidak berbekas di dalam hati pendengar mereka itu. Ya, hati mereka yang mendengar. Mudah-mudahan semua diberikan keikhlasan oleh Allah. Yang mengajarnya diberikan keikhlasan, yang belajarnya diberikan keikhlasan. Semuanya diberikan keikhlasan oleh Allah di dalam segala amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab.